Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Hari ini kita akan mempelajari dua bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang sangat penting, yaitu simple present tense, present continuous tense, past perfect tense, dan future perfect continuous tense. Keempat bentuk waktu ini membantu kita dalam menggambarkan kejadian atau tindakan dalam konteks yang berbeda. Agar lebih memahami, simak video penjelasan dari saya. Mari kita mulai. Nah, seperti yang penjelasan saya sebelumnya sudah saya jelaskan, pembahasan kita yaitu tense. Tense adalah sistem gramatikal yang digunakan dalam bahasa-bahasa untuk menyusun waktu dan urutan kejadian dalam kalimat. Tense mengacu pada perubahan bentuk kata kerja atau penggunaan kata bantu untuk mengindikasikan waktu ketika sesuatu peristiwa terjadi. Nah, dalam bahasa Inggris terdapat tiga tense utama, yaitu present tense atau waktu sekarang, past tense, waktu lampau, dan future tense, waktu mendatang. Setiap tense memiliki perubahan tertentu dalam bentuk kata kerja atau penggunaan kata bantu untuk mengindikasikan waktu yang sesuai. Nah, pemahaman tentang tense dalam bahasa Inggris penting untuk menyusun kalimat yang tepat dan mengungkapkan ide dengan jelas tentang waktu kejadian. Tense membantu kita mengkomunikasikan apakah sesuatu peristiwa terjadi saat ini, di masa lalu, atau di masa depan, serta menghubungkannya dengan waktu. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu present tense, present continuous tense, past perfect tense, dan future perfect continuous tense, termasuk dalam materi tenses atau waktu dalam pembelajaran tata bahasa Inggris. Materi ini membahas penggunaan dan pembentukan tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian, situasi, atau kebiasaan pada waktu sekarang atau yang berhubungan dengan waktu sekarang. Nah, materi yang pertama yaitu simple present tense. Nah, atau waktu sekarang adalah salah satu tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kejadian, situasi, atau kebiasaan yang terjadi pada saat ini atau kebenaran umum. Present tense digunakan ketika kita ingin berbicara tentang sesuatu yang terjadi saat ini, kebiasaan yang terjadi secara berulang, atau kebenaran umum. Ada beberapa bentuk present tense yang umum digunakan dalam bahasa Inggris. Berikut ini adalah penjelasan dan contohnya. Nah, yang pertama yaitu subjek positif, yaitu subjek, kata kerja, verb dalam bentuk dasar infinite ditambah objek. Nah, yang berperan dalam subjek itu she, kata kerjanya itu plays tennis, dan objeknya itu every Sunday. Nah, contoh kalimat yang kedua yaitu kalimat negatif. Untuk kalimat negatif sendiri yaitu subjek ditambah do atau does, ditambah not, ditambah kata kerja dalam bentuk dasar, ditambah objek. Contoh, they, subjek, do not, do not itu does, not, nah, like, spicy food, kata kerja dalam bentuk dasar. Nah, objeknya itu spicy food. Untuk kalimat tanya sendiri yaitu do tambah subjek tambah kata kerja dalam bentuk dasar ditambah objek plus ditambah kalimat tanya. Contoh, do you speak English? Nah, do-nya itu di sini, you-nya subjek, speak itu kata kerja, nah objeknya itu English. Seperti itu. Nah, berikutnya ada present continuous tense atau progressive tense, digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada saat ini. Tense ini menekankan aksi yang sedang berlangsung dan belum selesai atau kejadian yang sedang terjadi pada saat pembicaraan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai present continuous tense. Sebagai contoh ini, yang afirmasi positif itu rumusnya subjek tambah am
atau is atau are tambah kata kerja verb dalam bentuk ing ditambah subjek. Contoh, he is playing football. Dia sedang bermain sepak bola. Nah, yang he-nya itu subjek, is-nya itu tergolong is, playing football kata kerja dalam bentuk ing dan tambah objek football seperti itu. Nah, seperti yang versi negatif yaitu subjek tambah am, is, are tambah not tambah kata kerja dalam bentuk ing tambah objek. Contoh, they are not studying. Subjeknya itu they, are-nya itu masuk ke sini, not itu ini, kata kerjanya itu studying dalam bentuk ing. Seperti itu. Nah, yang interrogatif atau kalimat tanya yaitu am, is, are-nya itu di depan, ditambah subjek, ditambah kata kerja dalam bentuk ing, ditambah objek, ditambah tanda tanya. Contoh, is she running in the park? Apakah dia sedang berlari di taman? Nah, is-nya itu di depan, she-nya itu subjek, running kata kerja dalam bentuk ing, dan objeknya itu in the park ditambah tanda tanya. Seperti itu. Nah, berikutnya ada past perfect tense atau adalah untuk tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan aksi atau kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Tense ini menunjukkan urutan waktu di antara dua peristiwa yang terjadi di masa lampau atau menunjukkan bahwa satu peristiwa terjadi sebelum peristiwa lainnya. Nah, berikut adalah penjelasan yang lebih lengkap. Rumus-rumusnya saya jelaskan, yaitu yang pertama itu versi positif, ada subjek tambah head tambah kata kerja bentuk ketiga atau past participle ditambah objek. Contoh, she had finished her homework. Dia telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Nah, di sini she itu sebagai subjek, had itu ditambah head plus kata kerja finish bentuk ketiga, finished, ada ed-nya di belakang, ditambah objek, her homework. Seperti itu. Nah, negatifnya, subjek tambah head, tambah not, tambah kata kerja bentuk ketiga, ditambah objek. Contoh, they had not seen each other before. Mereka belum pernah saling melihat sebelumnya. Nah, they ini sebagai subjek, had itu ini ditambah not, seen itu kata kerja bentuk ketiga karena kalimat bentuk pertamanya itu adalah see, ditambah objek each other before. Seperti itu. Nah, interrogatifnya, kalimat tanyanya yaitu had di depan tambah subjek tambah kata kerja bentuk ketiga ditambah objek ditambah kalimat tanya. Tanda tanya. Contoh, had you visited that museum? Apakah kamu sudah mengunjungi museum tersebut? Nah, penjelasan di sini, had itu awal, you itu subjek, visited itu kata kerja bentuk ketiga karena ada ed-nya, that museum itu objek ditambah tanda tanya belakangnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada future perfect continuous tense atau future perfect progressive tense. Digunakan untuk menyatakan aksi yang akan sedang berlangsung dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Tense ini menggabungkan unsur waktu yang sedang berlangsung atau continuous dan unsur kelengkapan atau perfect dalam bentuk tenses. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai future perfect continuous tense. Rumusnya yaitu yang afirmatif atau positif, subjek ketemu will ditambah have been ditambah kata kerja dalam bentuk ing tambah objek. Contoh, by this time next week
I will have been working on this project for 3 months. Pada waktu minggu depan, saya akan sedang bekerja pada proyek ini selama 3 bulan. Nah, contoh ini by this time ini adalah subjek. Nah, ketemu will, have been, working on this project, kata kerja dalam bentuk ing, ditambah objek for 3 months. Seperti itu. Untuk versi negatifnya sendiri yaitu subjek ditambah will not, have been ditambah kata kerja dalam bentuk ing ditambah objek. Contoh, they will not have been living here for long when you arrive. Mereka tidak akan sedang tinggal di sini lama ketika kamu tiba. Nah, di sini they itu subjek, will not tambah will not, have been, kata kerja dalam bentuk ing-nya itu living, for long when you arrive, ditambah objek. Objeknya itu for long when you arrive. Seperti itu. Untuk versi interrogatifnya sendiri kalimatannya yaitu will ditambah subjek tambah have been tambah kata kerja dalam bentuk ing. Tambah objek, tambah lagi tanda tanya. Contoh, will you have been waiting for a long time by the time the show starts? Tanda tanya. Apakah kamu akan sedang menunggu lama pada saat pertunjukan dimulai? Nah, di sini di depannya itu ada will. Nah, ini will taruh depan. You itu sebagai subjek, have been waiting. Have been. Nah, kata kerjanya dalam bentuk ing itu ya adalah waiting. Objeknya itu for a long time. By the time the show starts, ditambah tanda tanya di belakangnya seperti ini. Nah, setelah mempelajari simple present tense, present continuous tense, past perfect tense, dan future perfect continuous tense, berikut adalah kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama itu, simple present tense digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kebenaran umum. Dan yang kedua yaitu present continuous tense, yaitu digunakan untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung pada saat ini. Yang ketiga yaitu past perfect tense. Kesimpulannya itu digunakan untuk menyatakan aksi yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Yang terakhir nomor 4 yaitu future perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan aksi yang akan sedang berlangsung dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Nah, mungkin itu cukup saja penjelasan dari saya mengenai 4 materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.